Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mau menghampiri tahta yang kudus. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Biar Tuhan menyatakan tuntunannya atas kita semua. Biar hikmat Tuhan menyertai kita terus senantiasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sepanjang malam ini kami boleh tidur dengan baik. Dan saat ini kami bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan meskipun jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit, kami percaya pagi hari ini, jikalau Tuhan berkehendak, kesembuhan bisa terjadi, boleh terjadi. Biar semuanya atas seizin Tuhan. Semuanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kami. Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindukan Engkau pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan biar menjamah setiap kami, umat-Mu yang rindu mengalami perjumpaan secara pribadi di pagi hari yang ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kami datang berikan pujian yang terbaik. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, bertahtalah atas pujian kami, Tuhan. Hadirat-Mu nyatakan, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah
bagimu, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi nama Yesus. Nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus, Yesus, Engkau sahabat kami, Raja kami, Bapa. Oh, kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Makasih. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selamanya. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau besar dan perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa. Hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ya, biar Engkau ditinggikan, dimuliakan. Yes. Makasih. Makasih Tuhan. Ya. Biar kita nikmati Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, agar kami boleh terus bersyukur dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang kedua, langsung saja kita baca. Galatia pasal yang kedua, kita mau baca mulai dari ayat yang ke-19 ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita tahu bersama ya dalam pembahasan yang sebelumnya dari kitab Galatia pasal 2 ini Rasul Paulus membahas tentang hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan orang. Dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya karena itu Rasul Paulus bilang, aku telah mati oleh hukum Taurat. Jadi karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus tidak bisa melakukan 100% hukum Taurat. Makanya dia bilang dia telah mati ya. Aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, jadi dia karena hukum Taurat itu membuat manusia itu pasti binasa, gak ada yang bisa melakukan. Ya, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ya, dia mati karena hukum Taurat, untuk menggenapi hukum Taurat memang harus mati supaya aku hidup untuk Allah ya, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus.
Ya, jadi kita ini semua mati karena dosa. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Semua harus mati ketika hukum Taurat diberikan. Kita tidak mampu melakukan, manusia tidak sanggup melakukan. Ya, kita semua mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Tetapi agar kita hidup kembali dan kita hidup bagi Allah dikatakan, ya maka aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Salib Kristus, penyelamatan Kristus itu menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Karena itu kita bersyukur dalam nama Yesus itu ada kehidupan. Ya, setelah kita semua mati karena dosa, Yesus yang menghidupkan kita lewat salibnya. Ayat 20 di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah kita menerima karya keselamatan di dalam Kristus Yesus lewat salibnya, maka kita harus sadar, saudara, kita ini ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dan karena itu kita hidup lagi bukan untuk kita sendiri, melainkan ya Kristus hidup di dalam kita. Firman-Nya ada dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kata Rasul Paulus, ya adalah hidup oleh iman. Ya, dia bilang di sana, dia bukan lagi hidup bagi diri sendiri, ya, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, kita semua juga sama, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sekarang ini hidup karena iman. Karena kasih karunia kita dibenarkan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Karena itu hidup kita yang kita hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawa anaknya itu bagi kita. Ayat yang ke-20 dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Rasul Paulus berkata, justru karena kita ini, saudara, diselamatkan oleh darah Yesus, diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya, maka kita hidup, tapi bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ya, hidup kita yang sekarang ini bukan kita lagi, bahkan tujuan kita, maksudnya apa? Hidup itu bukan kita lagi. Ya, Yesus yang ada dalam kita. Tujuan hidup kita ya ketika kita bertobat berubah. Kalau dulu mungkin kita ingin menjadi kaya, kita ingin menjadi ini, kita ingin menjadi itu. Tapi ketika ada dalam Kristus, ya maka tujuan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Meminta agar Tuhan menuntun kita melakukan hal-hal yang ya berguna bagi kepentingan kerajaannya. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya baik ucapan kita, kelakuan kita, perkataan kita benar-benar ya kita hidup mengikuti tuntunan firman Tuhan. Kalau dulu kita bebas bersinah, mungkin kita bebas merokok, kita bebas mabok, kita bebas judi, kita bebas melakukan apa aja yang kita mau. Sekarang setelah Kristus hidup dalam kita, semua itu tidak boleh lagi kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan dosa, kita ingat hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Mari biar setiap kita terus bertumbuh ya di dalam iman yang benar. Mari ya setiap kita terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari saudara kita berusaha untuk terus mematikan kedagingan kita dan berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Ya, aku hidup, dia Rasul Paulus bilang, ya tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Karena kita ini berhutang. Kita adalah orang-orang berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging, tapi kita berhutang kepada Allah. Ya, jadi kita harus hidup bagi Tuhan, bagi Allah dalam hidup kita ini. Sehingga ya kita mau melakukan segala sesuatu itu kita harus ya benar-benar merenung apakah ini
sungguh-sungguh kehendak Tuhan? Apakah ini sungguh-sungguh aku menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diriku sendiri? Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, dan saya berdoa saudara supaya setiap kita anak-anak Tuhan, ya kita boleh terus setia, kita boleh terus mengiring Yesus sampai pada garis akhir. Dan kita berkata, aku hidup bukan aku lagi. Artinya juga apa? Ketika kita dimusuhi, difitnah, diejek atau di apapun, kita bisa berkata, Tuhan, bahkan aku tidak punya hak untuk membalas. Kita bisa berkata, Tuhan, rasanya pengen aku tuh ya balas yang jahat atau mendoakan yang jahat, tapi aku tahu sekarang aku hidup bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Ketika suami kita mungkin menjengkelkan istri, anak-anak, kita bisa berkata, Tuhan, ya aku tahu hidupku ini bukan aku lagi. Jadi kalau aku difitnah berarti bukan aku lagi yang difitnah, tapi biar Tuhan yang akan ya turut bekerja. Ketika aku hidup, bukan aku lagi yang hidup di dalamku, melainkan Kristus. Jadi sebenarnya kita ini enak justru saudara, kalau orang menghina kita ya berarti dia menghina Tuhan. Ya saya pernah berkata ketika ada seseorang yang ingin menjatuhkan pelayanan saya. Ketika ada seseorang yang memfitnah saya cuma bilang, Tuhan, hidupku ini bukan aku lagi loh. Bahkan semua pencapaian yang saya dapat hari ini itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena usaha saya, dan bukan karena kepintaran saya. Semua yang saya dapat hari ini itu Tuhan yang membuatnya. Jadi kalau ada orang yang ingin menjatuhkan saya, ingin menjatuhkan pelayanan saya, itu berarti dia berurusan sendiri dengan Tuhan. Ya sebab semua yang kita dapatkan di hidup kita itu karena Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau terus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dengan hidup kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Entah ya yang pahit, mau yang manis, apapun, kita tidak punya hak. Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mati bagi kami, dan karena itu kami harus hidup. Tetapi bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Ubahkan kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Ini hidup kami Yesus. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Karena aku, sekali lagi katakan, tetapi hidupku, tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Karena terima kasih Tuhan, ajar kami hidup bagi Kristus karena Engkau ada di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu boleh kami lakukan. Sekarang kami hidup di dalam salib Kristus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari kehendak-Mu lewat firman-Mu. Bahwa kami selalu hidup bagi Tuhan.
melakukan apa yang Tuhan senang dalam hidup kami. Sehingga kami mau buang segala kepahitan, dendam, amarah. Kami mau buang segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat itu berhasil. Bapa, bagi setiap yang sakit hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan sakit kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan. Tuhan beri kelegaan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang Tuhan berikan, kekayaan hormat di tangan kiri, dan takut akan Tuhan. Biarlah itu yang selalu kami pegang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap mereka yang sungguh-sungguh memohon petunjuk Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, biar Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang untuk bertahan hidup yang berkekurangan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.